Ketemu lagi dengan ruang kelasku. Sekarang kita sudah sampai di halaman 21 dari buku Matematika kelas 3 SD ESPS dari penerbit Erlangga, Kurikulum Merdeka. Kita kerjakan ya. Nomor 1, perintahnya berilah tanda centang untuk kelompok pecahan uang yang dapat digunakan untuk membayar setiap barang berikut. Jawaban dapat lebih dari 1. A. Farel ingin membeli 2 spidol di koperasi sekolah. Harga spidol tersebut 6.000 per batang. Tentukan kelompok pecahan uang yang dapat digunakan Farel untuk membayarnya. Ini ya, teman-teman perhatikan. Farel ingin membeli 2 spidol. Harga spidol 6.000 per batang. Kalau 2 berarti, saya tulis di sini ya, 2 dikali 6.000. Hasilnya sama dengan 12.000. Nah, berarti uang yang dibutuhkan adalah 12.000 atau lebih. Sehingga nanti ada kembaliannya. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Yang pertama, 1 lembar uang 10.000. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 12.000. Berarti ini kurang ya uangnya kalau cuma 1 lembar 10.000. Gambar kedua, ada 1 lembar 10.000 dan 1 lembar 2.000. Ini kalau dijumlahkan 10.000 ditambah 2.000, hasilnya adalah 12.000. Nih, saya tulis di atas ini 12.000. Oke, berarti ini bisa digunakan ya, digunakan Farel untuk membeli 2 spidol di koperasi. Kita beri tanda centang. Gambar ketiga adalah 1 lembar 20.000. 20.000 ini lebih besar atau lebih banyak dari 12.000 ya. Berarti uang ini bisa digunakan Farel untuk membeli 2 spidol di koperasi sekolah. Ini juga kita beri tanda centang. Oke, lanjut ke soal yang B. Kenzo ingin membeli sebuah topi. Sebuah topi seharga 48.000. Tentukan kelompok pecahan uang yang dapat digunakan Kenzo untuk membayarnya. Baik, kalau yang ini, yang B, ini satu buah topi harganya 48, berarti uang yang dibutuhkan 48.000 minimal ya, paling sedikit 48.000 atau bisa lebih. Kita perhatikan gambar pertama ada 3 lembar uang 20.000. Kalau 3 lembar uang 20.000 berarti totalnya 60 ya. Saya tulis di sini ya, 3 dikali 20.000. Ini sama dengan 60.000. Berarti ini cukup ya, 60.000. Beli topinya 48.000. Ini bisa kita beri tanda centang. Oke. Gambar kedua. Gambar kedua ini ada 3 lembar uang 10.000. 3 lembar uang 10.000 dan 1 lembar uang 5.000. Berarti kalau 3 lembar uang 10.000 totalnya 30.000 ditambah 5.000, hasilnya adalah 35.000 rupiah. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 48.000. Kurang berarti uangnya nih. Nggak cukup ya. Kita beralih ke gambar ketiga. Gambar ketiga adalah 1 lembar uang 50.000 rupiah. Nah, ini cukup karena butuhnya hanya 48.000. Berarti ini bisa kita beri tanda centang. Soal yang terakhir, yang C, soal dari nomor 1 di halaman 21. Rafli membeli sebuah buku gambar seharga 7.000 rupiah dan 2 buku tulis dengan harga 3.500 per buku. Tentukan kelompok pecahan uang yang dapat digunakan Rafli untuk membayarnya. Ini kita total dulu, berapa sih butuhnya? Rafli membeli sebuah buku gambar seharga 7.000. Berarti 7.000
ditambah beli 2 buku tulis harga 3.500 per buku. Berarti ditambah 2 dikali 3.500 sama dengan 7.000 ditambah 2 dikali 3.500 itu hasilnya 7.000 juga. Berarti 7.000 ditambah 7.000 hasilnya adalah 14.000. Berarti uangnya harus lebih besar, sama atau lebih besar dari 14.000. Mana saja yang lebih besar atau sama dengan 14.000? Gambar pertama, 3 lembar uang 5.000. Berarti 3 dikali 5.000 hasilnya adalah 15.000. Ini cukup nih uang ini kalau untuk digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan Rafli. Kita beri tanda centang. Gambar kedua, 1 lembar uang 10.000 dan 2 keping uang 1.000. 1.000 ditambah 2.000. Hasilnya adalah 12.000. Ini kurang uangnya ya. Kalau yang ini, yang kedua. Yang ketiga adalah uang 1 lembar Rp20.000. 1 lembar Rp20.000. Ini cukup nih kalau untuk beli barang yang dibutuhkan Rafli. Ini kita beri tanda centang juga. Oke, sudah selesai ya untuk mengerjakan soal nomor 1, soal di halaman 21. Berikutnya ada berapa soal lagi, Li? Masih ada beberapa soal lagi, ada 4 soal lagi. Soal-soal berikutnya teman-teman ikutin di channel Ruang Kelasku. Oke ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam belajar matematika. Terima kasih.